Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa mudah-mudahan pada pagi hari ini kita masih berkumpul bersama keluarga di rumah saja. Semua dalam keadaan baik, sukacita, dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Pada pagi hari ini kita akan datang ke hadirat Tuhan untuk memberikan yang terbaik dari hati kita. Marilah Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak sebelum kita akan masuk dalam rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, begitulah jiwaku. Walaupun badai saat ini sedang menerpa dunia, tidak hanya Indonesia saja, tapi tidak menyurutkan semangat kita bahwa kita akan terus dialiri oleh kuasa Roh Kudus. Dan juga sudah saatnya kita mengajak seluruh keluarga kita untuk datang ke hadirat-Nya. Kita akan angkat lagu pujian, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwa
bagaikan tanah kering Tuhan, yang senantiasa merindukan air mengalir ya Allah Bapa. Demikianlah hati kami Tuhan, rindu dan haus akan Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengajak seluruh anggota keluarga kami Allah Bapa. Kami tidak akan patah semangat Tuhan, walaupun kami hanya bisa beribadah di rumah saja. Tapi biarkanlah Tuhan hal ini menjadi satu hal yang positif, di mana kami boleh berkumpul dengan keluarga kami, boleh menguatkan satu sama lain, boleh saling dengar-dengaran, boleh saling memberikan yang terbaik ya Allah Bapa dari diri kami ya Allah Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami terus mendoakan ya Allah Bapa untuk Indonesia ya Bapa, sehingga Indonesia boleh pulih dari wabah virus corona ini. Kami juga berdoa ya Allah Bapa untuk semua jajaran pemerintahan. Kiranya Tuhan yang terus akan menguatkan, Tuhan yang akan terus membimbing, dan kami untuk para masyarakat ya Allah Bapa, kiranya kami juga diberikan hikmat bijaksana untuk terus boleh mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah saja, beribadah di rumah, belajar di rumah ya Allah Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur ya Allah Bapa untuk setiap nafas kehidupan, sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami ya Allah Bapa. Sudah saatnya kami memberikan ucapan syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Biarkanlah ya Allah Bapa, hal ini tidak mengurangi rasa dari dalam diri kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita punya Tuhan yang sangat luar biasa buat kehidupan kita. Sudah saatnya kita melayani Raja kita. Dan bentuk dari melayani Tuhan itu banyak. Ya, jadi tidak hanya kita datang ke gereja, terus kita benar-benar melayani Tuhan di gereja, tapi dengan cara kita melayani keluarga kita dengan baik. Kita bisa memberikan yang terbaik di pekerjaan, di sekolah, di tempat kuliah. Itu adalah bentuk dari melayani Raja kita juga. Dan pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus bersukacita sambil kita akan menyanyikan lagu Bahagia Melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, ada damai dan santosa bagiku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Bait yang kedua, bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, dalam gam dan terang tetap nyanyianku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Bait yang keempat, bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, ku baktikan harta jiwa ragaku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku.
dalam keadaan seperti ini, bukan berarti kasih karunia Allah Bapa tidak pernah mengalir dalam kehidupan kita semua. Bahwa mungkin ada sebagian dari kita yang menggerutu bahwa saya nih bosen banget, kenapa harus WFH, kenapa harus di rumah saja. Tapi terlepas dari itu, ketika kita berpikir positif, akhirnya kita memiliki waktu atau quality time bersama keluarga kita. Kita bisa berkreasi, kita terus bisa berinovasi, dan tak lupa dari itu semua akhirnya mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan dan membuktikan bahwa sebenarnya untuk beribadah kepada Tuhan itu bisa di mana saja. Jadi pada pagi hari ini Bapak dan Ibu Saudara, sebelum kita akan masuk dalam rangkaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Sugi Purnomo, bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu ada buat kita semua. Mungkin kita tidak selalu untuk berpikir dari sisi negatifnya saja, tapi ketika kita berpikir positif, ada hal yang baik yang boleh kita dapatkan dari kejadian yang mungkin tidak hanya menjadi krisis atau masalah Indonesia saja, tapi ini menjadi masalah dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, teruslah mengucap syukur dalam segala keadaan, karena kasih karunia Tuhan tidak pernah melihat rupa kita, melihat diri kita. Kasih karunia Allah Bapa selalu hadir untuk semua anak-anaknya yang mau mencari Dia. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan mengangkat lagu pujian Hati Hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang telah memelihara kehidupan kami dengan sempurna, Allah yang telah memberikan kepastian tentang keselamatan yang telah kami terima. Kami bersyukur Tuhan, di minggu ketiga di bulan Mei 2020 ini, Tuhan kembali mempercayakan kami, memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami boleh melaksanakan ibadah di tempat kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kami bersama-sama untuk semakin hidup bergairah di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mampukan kami Roh Kudus agar kami dapat mengerti sebagian daripada firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu dalam setiap keterbatasan yang ada agar dapat menyampaikannya dengan baik dan benar kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa memelihara kehidupan kita bersama. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Mei. Ini menandakan bahwa penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan pertolongan Tuhan senantiasa kita rasakan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Walaupun kita tidak tahu sampai kapan kita harus beribadah di rumah, tetapi hal ini tidak membuat kita lemah, tetapi harus semakin semangat dalam mengikut Tuhan. Bersaksi dalam segala keadaan. Bersaksi dalam segala keadaan adalah tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita membuka nats firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Bersaksi dalam segala keadaan. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika gereja memberikan tema besar tentang marturia atau bersaksi, kita diajar oleh Tuhan bukan hanya untuk mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Bukan hanya kita diajar oleh Tuhan untuk merasakan bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, tetapi tidak boleh terhenti di situ. Tuhan menghendaki kita sebagai orang-orang percaya yang saat ini stay at home juga dapat memberitakan tentang kasih Kristus. Mari kita membuka 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Ini merupakan surat Paulus yang kedua kepada Timotius, anak kekasihnya. Saya akan bacakan untuk sidang jemaat. Bapak Ibu harap perhatikan Alkitabnya di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu.
Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, dan bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah menetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersama-sama melihat satu perikop di mana surat Paulus yang kedua yang ditujukan kepada Timotius ini, ketika Paulus berada di dalam penjara. Ketika Paulus berada dalam sebuah penjara di kota Roma, ia terus diingatkan oleh Tuhan untuk menguatkan orang-orang percaya, termasuk Timotius sebagai anak kekasihnya. Bukan hanya kepada Timotius Paulus mengingatkan, tetapi juga kepada kita orang percaya, agar kita diminta oleh Allah untuk bersaksi dalam segala keadaan yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Perikop ini juga Paulus ingin menyampaikan sebuah pesan yang amat penting bagi Timotius muda, dan juga bagi kita orang percaya yang ada di Gereja Baptis Indonesia Cilandak. Beritakanlah berita keselamatan dalam segala keadaan. Ayat yang ke-8 Paulus dengan jelas mengatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Paulus memberikan sebuah peringatan yang sangat kuat kepada Timotius. Janganlah malu untuk menceritakan, untuk menyuarakan, untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan meminta kita juga sekalipun ada di rumah, tetapi tetap dapat menyuarakan tentang kasih Kristus bagi anggota keluarga kita, bagi masyarakat di mana kita berada, melalui banyak hal yang dapat kita lakukan. Paulus dengan jelas mengatakan, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak rintangan, tekanan dari pihak luar, penderitaan, ancaman, bahkan juga kematian ketika kita menyuarakan keselamatan yang dari Allah, ini merupakan kekuatan dalam setiap kehidupan orang percaya untuk dapat menyuarakan, memberitakan kesaksian siapa itu Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Bapak Ibu saudara-saudara, beberapa waktu lalu saya lihat iklan di televisi, salah satu iklan tentang asuransi. Ya. Di situ saya lihat bahwa iklan itu memberikan ganti, ya, uang ganti atau yang disebut sebagai tertanggung, ya, uang yang akan diberikan kepada ahli waris.
dengan catatan sekalipun terinfeksi COVID-19 akan ada ya tambahan uang yang besar dari asuransi itu. Sehingga orang saat ini ketika memanfaatkan situasi yang saat ini terjadi, ini merupakan sebuah celah di mana orang seakan-akan takut dengan kematian. Ditangkap baik oleh pihak asuransi tersebut dan akhirnya diiklankan di televisi, dan saya tidak tahu apakah banyak orang juga yang tergiur untuk masuk asuransi tersebut. Ya. Di saat ketakutan ada hal yang baik yang ditawarkan sebagai jalan keluar. Demikian pula kita. Ketika kita saat ini mengalami ketakutan-ketakutan yang luar biasa, apakah kita juga mengalami sedikit ketakutan tentang menceritakan keselamatan, menceritakan siapa itu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada orang lain? Bahkan di sini merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kita bersama untuk dapat menyampaikan siapa itu Juru Selamat. Bahkan Paulus sendiri mengatakan kepada jemaat Tuhan di kota Roma, yang tercatat dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Paulus menyatakan kepada jemaat Tuhan di kota Roma, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, perhatikan. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Paulus dengan penuh keyakinan menyuarakan tentang Kristus kepada Timotius, agar Timotius sebagai hamba Tuhan muda tetap juga memiliki gairah untuk memberikan kesaksian. Siapa itu Yesus Kristus? Kita saat ini ada di rumah masing-masing. Tuhan mengajarkan kita bentuk kesaksian yang dapat dilakukan oleh keluarga-keluarga kita masing-masing. Dalam kesederhanaan yang ada. Yang pertama, Tuhan mau kita melayani dengan penuh rasa syukur dan kemurnian hati. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan yang dicatat oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya, kepada Timotius sebagai anak kekasihnya adalah melayani dengan penuh rasa syukur dan kemurnian hati. Ini merupakan sebuah bentuk yang sederhana dari cara, dari penyampaian, penyuaraan kita tentang Kristus Yesus. Ayat 3 sampai dengan ayat 5 firman Tuhan berkata demikian. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu, yaitu iman Timotius yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita diminta, ketika kita diajar oleh Tuhan untuk melayani dengan penuh rasa syukur dan juga kemurnian hati, ini memberikan kita sebuah introspeksi yang dalam setiap kehidupan kita. Khususnya bagi para pengerja-pengerja Tuhan, para aktivis-aktivis gereja, para pengurus-pengurus gereja. Apakah kita sudah melayani dengan penuh rasa syukur? Apakah kita sudah melayani dengan penuh kemurnian hati? Atau sebaliknya, ketika kita diminta untuk melayani, kita melayani dengan penuh keterpaksaan. Ketika kita diminta untuk melayani, kita masih memiliki hati yang belum murni, motivasi yang keliru dalam melayani.
Hari ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita diminta untuk bersaksi dalam segala keadaan. Kita juga mau belajar untuk melayani dengan penuh rasa syukur dan juga kemurnian hati. Bersaksi dan melayani adalah sebuah kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Bahkan dalam keadaan yang saat ini, yang sulit seperti ini yang kita alami. Bagaimana kita diminta untuk tetap dapat melayani Tuhan. Dan terpujilah nama Allah ketika saudara saat ini dapat melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga. Gereja mungkin hanya bisa menyampaikan ibadah live streaming di YouTube, tetapi ini seminggu sekali Bapak Ibu Saudara. Ibadah setiap hari saya harapkan Bapak Ibu, khususnya seorang ayah, menjadi imam yang memimpin keluarganya untuk dapat mengajarkan saling melayani, mengajarkan bagaimana rasa mengucap syukur, bagaimana rasanya mengajarkan melayani orang tua, melayani kakak, melayani adik dengan penuh kemurnian hati. Melayani dalam skup yang sangat kecil, yaitu keluarga kita. Memang ini merupakan hal yang diminta oleh Tuhan di dalam diri Rasul Paulus dan juga Timotius sebagai hambanya. Dan juga kepada kita sebagai umat Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar melayani dengan penuh ucapan syukur? Melayani bukan karena hanya untuk jadwal, tetapi sebuah ungkapan syukur di mana Tuhan telah memberikan keselamatan, di mana Tuhan telah mati di atas kayu salib bagi kita, di mana Tuhan telah mencurahkan darahnya untuk menyucikan dan menguduskan kita. Ini merupakan hal yang sangat indah Bapak Ibu. Jadi ketika kita bersaksi, bagaimana kita dapat mengemas kesaksian kita itu melalui pelayanan kita yang disampaikan dengan penuh ucapan syukur dan juga melayani dengan kemurnian hati. Jadi hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Jadi janganlah menganggap bahwa bersaksi itu harus saudara kemana-mana membawa firman Tuhan Alkitab ini. Tetapi marilah kita memulai bersaksi dalam sukup-sukup yang kecil, sukup-sukup yang sederhana, dalam aspek-aspek yang mudah kita jangkau. Ya. Kenapa kita harus bersaksi? Karena di dalam kesaksian kita mengalami yang namanya memperoleh anugerah keselamatan yang telah Tuhan Yesus karyakan dalam kayu salib, di atas kayu salib. Karena kita memberikan janji yang pasti tentang hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, yang tidak dapat ditemukan di tempat-tempat yang lain atau di ajaran-ajaran yang lain. Makanya nanti Paulus menyampaikan kepada Timotius di ayat-ayat berikutnya, bahwa kamu, saudara, jemaat Tuhan termasuk saya, harus memelihara harta yang indah itu. Ini luar biasa. Ya. Paulus sendiri mengatakan tadi kepada kita sekalian, bahwa Injil itu adalah kekuatan. Injil itu adalah kekuatan yang berasal dari Allah, yang telah kita terima. Dan kekuatan yang telah kita terima itu akan juga kita bagikan, sehingga kita yang lemah telah dikuatkan oleh karena pesan Injil itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ucapan syukur dan cara kita melayani itu bukan otomatis timbul dalam hidup kita. Kalau Paulus mencatat, mengutip dua tokoh di dalam tulisannya ini, ada dua tokoh. Yang pertama Lois dan Eunike, nenek daripada Timotius dan ibu daripada Timotius. Kita tidak akan membahas banyak tentang Lois dan Eunike, tetapi ada pesan yang sangat jelas tersirat, bahwa ucapan syukur dan melayani Tuhan itu harus diajarkan, diberikan teladan hidup, dan juga dihidupi dalam kehidupan keluarga. Makanya ayat 5 berkata begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup
di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Artinya Paulus ketika memuridkan Timotius, tidak serta-merta ini keberhasilan Timotius. Tidak serta-merta karena gurunya Paulus. Tetapi yang utama adalah bagaimana keteladanan iman itu dilakukan oleh neneknya dan juga oleh ibunya. Saya tidak bertanya kenapa Paulus tidak mencari tahu tentang papahnya Timotius. Apakah imannya lebih besar dari Timotius atau papahnya ini tidak memiliki iman seperti Timotius. Paulus mencatat nenek dan ibunya. Dan sekarang iman yang besar ini hidup di dalam kehidupan Timotius. Artinya apa? Bahwa iman itu harus hidup di tengah keluarga kita. Ucapan syukur itu harus ada dan timbul dalam setiap saat di dalam keluarga kita. Sehingga nanti anak-anak kita, cucu kita, menantu kita, keponakan kita juga hidup di dalamnya. Kenapa? Diajarkan. Ini hal yang penting. Jadi bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita mencontohkan sesuatu yang baik. Timotius tidak akan menjadi hamba Tuhan muda yang hebat tanpa didikan nenek dan ibunya. Dan dipoles istilahnya ya oleh Rasul Paulus. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan, melayanilah dengan penuh rasa syukur dan kemurnian hati. Jangan melayani oleh karena ada sesuatu hal. Jangan melayani oleh karena ada motivasi-motivasi yang lain. Tetapi benar-benar timbul dari dalam hati tentang sebuah ucapan syukur dan kemurnian hati. Yang pertama itu. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, setelah kita masuk di dalam ucapan syukur dan melayani Tuhan dengan murni, ya, tidak ada embel-embel istilahnya. Yang kedua yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, teruslah mengobarkan karunia Allah bagi pengkabaran Injil. Yang kedua, teruslah mengobarkan karunia Allah bagi pengkabaran Injil. Ayat 6 berkata demikian. Karena itulah ku peringatkan engkau. Wah, ini kalau di dalam bahasa aslinya ada tekanan yang cukup keras yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius. Tapi tekanannya ini bukan untuk mengancam, tetapi memberikan semangat, motivasi, ya, dorongan yang positif kepada Timotius. Karena itu ku peringatkan engkau untuk mengobarkan. Nah ini dia, untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan yang kedua yang harus kita perhatikan bersama-sama sebagai orang percaya. Nanti Bapak Ibu berkata, oh iya ini kan dari Paulus kepada Timotius sebagai hamba Tuhan. Oh berarti ini pesan ini hanya untuk hamba Tuhan. Tidak. Pesan ini untuk setiap orang percaya yang hidup. Karena bagi orang percaya yang tidak hidup, sia-sia. Jadi ya, kalau saudara mendengar dan saudara masih hidup, jadi saudara harus mengobarkan karunia Allah bagi pengkabaran Injil. Allah telah memberikan karunia rohani dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan itu bentuknya berbeda-beda. Tetapi semuanya itu diperuntukkan untuk satu tujuan. Yaitu bagaimana kita dapat melayani Tuhan secara optimal. Teruslah kobarkan karunia roh dalam melayani Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan supaya Timotius terus mengobarkan karunia Allah yang ada dalam kehidupan Timotius. Bahkan kalau kita melihat sedikit tulisan Paulus di dalam 1 Korintus 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang 11, ya, Paulus juga mencatat bahwa
ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Jelas, ada banyak karunia, tetapi satu roh. Ada banyak anggota tubuh, tetapi satu. Jadi firman Tuhan benar-benar memberikan kita, mengingatkan kepada kita untuk tidak suam-suam kuku. Untuk tidak yang namanya, oh ya sudahlah, yang penting saya melayani Tuhan. Yang penting saya memenuhi jadwal pelayanan. Tetapi marilah kita dengan penuh kesadaran bahwa ada karunia di dalam diri kita yang harus kita kobarkan senantiasa untuk memuliakan Tuhan. Yang harus kita kobarkan senantiasa untuk memberikan kesaksian. Jadi kita harus perhatikan bahwa Tuhan memberikan karunia rohani dalam hidup kita bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi benar-benar untuk kepentingan pekerjaan Tuhan dan juga pengkabaran Injil Tuhan. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Ayat 7 firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jelas ketika Allah telah memberikan karunia roh dalam kehidupan orang percaya, Allah juga memberikan juga menyertai kita dengan roh-roh kekuatan. Dengan roh-roh yang membangkitkan kasih dan juga ketertiban. Jadi Bapak Ibu, marilah terus kobarkan semangat untuk mengabarkan Injil. Khususnya dalam situasi seperti ini, anggota keluarga semakin menguatkan iman satu dengan yang lain. Semakin kuat dalam persekutuan, semakin kuat dalam family altar Tuhan. Semakin kuat di dalam saling mendoakan. Ini artinya mengobarkan karunia, ya. Tidak memadamkan roh, ya. Dan yang terakhir yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita tentang bersaksi dalam setiap keadaan. Kita tahu dengan jelas ketika Rasul Paulus mencatat surat yang kedua ini kepada Timotius, untuk Timotius, ia berada dalam penjara oleh karena Injil Kristus. Keadaan yang sangat sulit yang ia harus hadapi. Sebuah tekanan, ancaman, bahkan mungkin kematian akan ia alami karena Injil Kristus. Tetapi Paulus dengan penuh keyakinan memberikan sebuah surat yang sangat-sangat berharga bagi kehidupan iman orang percaya. Dan di bagian akhir kita perhatikan ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Yang terakhir yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, bagaimana kita diajar, diminta, diarahkan untuk tetap menyaksikan kasih Tuhan di dalam segala kondisi keadaan kita, yaitu memelihara iman dan firman dalam kuasa Roh Kudus. Yang terakhir yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui surat Rasul Paulus kepada Timotius adalah kita diajak untuk terus memelihara iman dan juga firman sebagai sesuatu harta yang indah yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ini yang sangat-sangat luar biasa, saudara.
Bagaimana Timotius muda dinasehati oleh gurunya, oleh pemberita Injil yang bernama Rasul Paulus, sebagai juga rasul yang telah Tuhan pilih untuk menetapkan siapa-siapa yang akan mendapatkan mandat mulia, termasuk saudara dan saya. Memelihara iman kita dan firman Tuhan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Jelas sekali Paulus menyatakan, oleh karena Injil itu, oleh karena Injil Kristus aku mengalami penganiayaan. Oleh karena Injil Kristus aku mengalami penderitaan. Tetapi tidak menyurutkan iman Paulus, tidak menyurutkan iman Paulus dan semangat Paulus untuk terus mengobarkan pemberita Injil, untuk terus mengobarkan bagaimana Tuhan begitu mengasihi umat manusia. Dan di akhir-akhir perjalanan kehidupannya, saudara, Paulus dengan gamblang, dengan jelas juga menasihatkan, memberikan pesan yang murni kepada Timotius dan kepada kita, jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Cilandak, untuk terus memelihara iman di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Ya. Dulu mungkin ketika dalam keadaan baik, ya, ketika kita masih bisa beribadah di gedung gereja, mungkin ada saudara di antara saudara yang membaca firman seminggu 2 kali karena kesibukan, ya. Mungkin di antara kita sebagai keluarga-keluarga lupa membangun yang namanya family altar atau doa keluarga. Tetapi ketika saat ini terjadi pandemi ini melanda kita, ya, diminta sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, semuanya berasal dari rumah. Saya berharap Bapak Ibu tidak lagi seminggu sekali membaca firman, tetapi setiap saat. Saya harap Bapak Ibu keluarga-keluarga Gereja Baptis Cilandak tidak lagi hanya malam mau tidur baru doa kumpul sama-sama. Tetapi sekarang dengan penuh keleluasaan, ya, tidak ada alasan lagi bagi kita sibuk pagi-pagi harus telat berangkat kerja, telat pergi sekolah. Sekarang Bapak Ibu bisa pagi untuk doa bersama-sama. Artinya apa? Tuhan mengajar kita untuk memelihara iman dan firman sebagai harta yang indah dalam hidup kita. Bahkan di dalam Injil Tuhan memberikan perumpamaan ketika ada orang yang telah menemukan harta karun di tanah itu. Orang itu pergi pulang menjual segala hartanya untuk membeli sebidang tanah itu. Kenapa? Karena di dalam tanah itu ada harta yang sangat berharga. Ya, jadi memang betul firman Tuhan ketika ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita, kepada orang percaya, kepada Rasul Paulus, kepada Timotius, dan juga kepada kita sekalian sebagai orang percaya yang saat ini ada oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi ketika kita bersama-sama dapat bersaksi, menyaksikan, ya, saya tidak tahu banyak kesaksian pasti yang indah yang Bapak Ibu alami selama masa-masa di rumah seperti ini. Mungkin Bapak Ibu catat dalam diari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu catat juga di dalam handphone Bapak Ibu. Sebagai sebuah tinta emas dalam perjalanan kehidupan kita sekalian. Tanpa disadari Tuhan sedang memulihkan banyak hal. Termasuk mesbah keluarga kita. Termasuk bagaimana kita mencintai kembali kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya ketika nanti, oh iya saya baca firman Tuhan ketika nanti di gereja saja. Ketika nanti mau ngajar sekolah minggu saja. Ketika nanti dapat tugas membawa firman saja. Atau ketika nanti saya harus memimpin persekutuan doa di kantor, di sekolah saja. Tetapi saat ini Tuhan ingin mengajarkan bagaimana kita memelihara iman dan firman dalam kuasa Roh Kudus. Ya. Saudara kalau punya tanaman itu kan setiap hari kita harus
pelihara dengan baik. Disiram ya, dikasih pupuk ya. Dia harus intens dipelihara agar tanaman itu tetap tumbuh baik, subur dan juga menghasilkan sesuatu. Demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk memelihara iman. Ya. Ada kesaksian dari kakek salah satu anggota gereja di Jakarta, bukan gereja baptis, melakukan ibadah syukur usia 101 tahun. Dalam kesaksian singkat yang saya lihat di YouTube itu, dia berkata begini. Dia orang Chinese. Ya. Kakek ini berkata, kalau saya sehari makan sehari 3 kali, makan jasmani maksudnya, makan sehari 3 kali, maka roh saya pun harus makan 3 kali, paling sedikit. Kalau saya nggak makan, jasmaninya maksudnya dia nggak makan ya, dia akan mengalami kelemahan. Bahkan kalau sampai nggak makan lama, bisa berujung kematian. Ya, ini pemahaman sederhana yang saya lihat dari kesaksian kakek ini umur 101 tahun. Ya, jadi kalau rohani saya nggak makan, kemungkinan rohani saya akan mati. Wah, memang ini pemahamannya sederhana sekali ya. Tetapi ini menggugah saya, betul. Kalau kita bisa menikmati makanan jasmani dengan baik, 4 sehat 5 sempurna agar tubuh ini sehat ya. Umur di tangan Tuhan, tapi kesehatan ada dalam tangan kita. Ya, memang usia itu di Tuhan yang menentukan. Tetapi balik lagi kalau kita juga nggak mendukung atau memberikan support terhadap diri kita dengan baik, ya kita juga akan mudah terserang sakit penyakit. Demikian pula roh kita. Memang roh itu akan abadi, tetapi bisa dikatakan roh itu sehat atau tidak. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lupa. Kalau Bapak Ibu sudah sarapan pagi, tanya dalam diri, saya sudah saat teduh belum ya? Roh saya sudah makan belum nih? Jangan kita hanya mengenyangkan perut jasmani kita, tetapi roh kita kelaparan nanti. Oleh sebab itu tetaplah mencintai firman. Nah ini makanan rohani kita. Jadi jangan hanya mendengarkan khotbah, setelah itu saudara puas dan puji Tuhan. Saya terberkati dengan firman, saya terberkati dengan ibadah. Ya, ini hanya pemandu singkat. Supaya apa? Bapak, Ibu, dan saudara termasuk saya melakukan ibadah ini setiap hari di rumah. Memelihara iman dan firman-Nya. Ya. Kalau Mazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kaki kita. Jadi kita harus tetap memegang pelita itu agar tetap hidup. Ya, bahkan di dalam Injil firman Tuhan berkata, jadilah wanita-wanita yang bijak. 10 pengantin contohnya. Yang 5 tetap menjaga lenteranya tetap hidup. Tetapi yang 5, nanti saja. Pengantin prianya masih jauh. Akhirnya mati. Ketika pengantin pria datang, kelabakan dia gak bisa cari bahan bakarnya. Makanya kita harus menjadi mempelai-mempelai Kristus yang terus menjaga api semangat dalam menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bersaksi dalam segala keadaan. Saat ini Tuhan telah memberkati kita dalam banyak hal. Firman Tuhan kita bisa share, gambar-gambar yang baik, hal-hal yang menyangkut tentang hal-hal yang positif dapat kita bagikan dengan mudah. Dunia sudah dalam genggaman, firman sudah kita dapat hidupi. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan berhenti sampai di sini. Jangan berhenti sampai di rumah saudara. Jangan berkata saya di rumah tidak bisa memberikan kesaksian. Siapa bilang? Sudah dapat membagikan konten-konten yang positif di dalam media-media sosial saudara. Sehingga memberkati banyak orang dan menginspirasi banyak orang. Di tengah-tengah saat ini situasi yang sulit, keadaan yang tidak pernah kita harapkan, Tuhan ingin tetap kita terus menyampaikan kebenaran firman dimanapun kita berada. Bersaksilah dalam segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang telah memberikan kepastian jaminan keselamatan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Saat ini mungkin kami mengalami yang namanya kebingungan bagaimana kami harus bersaksi. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kami
bahwa ucapan syukur dan kemurnian hati dalam melayani ini merupakan bagian daripada kesaksian kami, di mana kami terus diminta oleh Tuhan mengobarkan karunia Allah, karunia rohani yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami, sebagai bentuk kesaksian hidup kami di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat di mana kami berada. Kami diminta untuk terus mengobarkan karunia itu Tuhan. Sekalipun situasi-situasi yang sulit ini terjadi, menghimpit kehidupan kami. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kami untuk senantiasa memelihara iman dan firman Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Agar harta yang indah itu bukan hanya kami simpan dalam bejana yang indah, tetapi juga dapat kami bagikan. Sehingga banyak orang juga mendapatkan harta yang indah itu, yang telah kami terima, yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Menguatkan kami, menolong kami, agar kami tidak lagi dibatasi oleh situasi, tidak dibatasi oleh kondisi yang saat ini terjadi dalam hidup kami, tidak dibatasi oleh sebuah tempat tinggal kami yang jauh. Tetapi ketika kami bersaksi, ada banyak metode, ada banyak cara yang Tuhan ajarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Cilandak. Tuhan pelihara kehidupan kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Karena kami yakin dan percaya Allah terus memberikan kami kesempatan untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan kami percaya dengan iman kami, Tuhan Sang Pemelihara hidup terus akan memberkati kami, menolong kami, memelihara kami, dan memberikan kami sebuah kepastian di mana kami harus terus memelihara iman di dalam Kristus Yesus. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kami, seberapapun jumlahnya. Ajar kami untuk menerimanya dengan penuh syukur, dan juga ajar kami Tuhan untuk dapat mengembalikan yang seharusnya kami kembalikan kepada Allah melalui gereja Tuhan. Dan mampukan kami untuk dapat saling berbagi walaupun dalam keadaan sedikit demi sedikit. Tapi kami percaya Tuhan, pemberian kami yang sedikit ini ketika kami dengan tulus memberi menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini. Kami akan kembali ke aktivitas kami, ke kegiatan kami masing-masing, dan kami akan menerima doa ucapan berkat. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Di kediaman saudara masing-masing, angkatlah tanganmu dan terimalah ucapan berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah setiap tempat yang saudara dan saya pijaki, di situ nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dipermuliakan. Dan biarlah saudara dan saya tetap setia mengikut Yesus Kristus dalam segala kondisi yang ada saat ini, yang boleh Tuhan izinkan untuk kita alami. Karena kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan datang kali kedua menjemput kita pulang ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Atas nama Gereja Baptis Indonesia Cilandak, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Immanuel. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Cilandak BCA 6080414721
atas nama Milka Handayani.